Halo, selamat pagi Bapak dan Ibu sekalian. Apa kabar? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan baik ya. Saya Tri Birawan Oraga akan menjadi moderator dan menemani Bapak dan Ibu semua selama sesi webinar. Mata memainkan peranan penting dalam tubuh kita. Menjaganya untuk tetap sehat juga menjadi prioritas yang cukup penting, apalagi di situasi pandemi COVID-19 seperti saat ini. Perubahan aktivitas di luar dan di dalam ruang pun ikut memengaruhi bagaimana cara kita menjaga kesehatan mata. Nah, bagaimana sih kiat-kiatnya? Telah hadir bersama kita Dr. Yosep Michael Sihaan, spesialis mata yang akan mengupas tuntas bagaimana sih cara kita menjaga kesehatan mata di masa pandemi seperti saat ini. Kepada Dr. Yosep, mungkin kita bisa langsung bahas ya dok ya, bagaimana sih kiat-kiatnya ketika di masa pandemi seperti ini, kemudian perubahan aktivitas pun menjadi berubah, apalagi banyak dari kita aktivitasnya berubah nih dari luar ruang dan kebanyakan menjadi di dalam ruang. Jadi memang ketika pada saat bekerja pun kita menjadi working from home juga ya, seperti itu. Mungkin bisa dijelaskan dok. Oke, baik. Terima kasih Mas Tri. Pertama-tama saya ucapkan selamat pagi dan terima kasih untuk teman-teman dari YesDoc yang sudah memfasilitasi webinar ini karena tujuannya untuk mengedukasi para peserta webinar dan masyarakat lainnya mengenai pentingnya menjaga kesehatan mata terutama di era pandemi ini. Memang sudah menjadi kebiasaan buat kita semua sama seperti hari ini kita webinar saja harus menggunakan gadget ya. Jadi Betul. tidak lagi kumpul, mungkin sebelum pandemi webinar kesehatan atau seminar-seminar kesehatan atau simposium itu diadakan di hotel atau di tempat-tempat makan yang bisa banyak orang, tapi sekarang memang kita terbatas karena untuk mencegah penularan COVID-19 kita beralih ke alat media komunikasi yang namanya gadget, baik itu bisa laptop, bisa smartphone, atau bisa juga dengan tablet. Tentu tidak bisa kita pungkiri bahwa kekuatan atau otot bola mata itu semuanya berpengaruh dari aktivitas kita. Ya, jadi aktivitas yang berlebihan dari otot mata atau fokus secara berlebihan atau penglihatan yang cukup sering yang kita gunakan sehari-hari ini selama pandemi, terutama yang teman-teman yang lagi work from home atau adik-adik yang lagi school from home itu juga pasti akan sering menggunakan gadget ya. Nah, tidak melepas kemungkinan bahwa beberapa keluhan timbul, Mas Tri. Jadi seperti kelelahan, terus juga mungkin ada yang ukuran kacamatanya, dok, kok sekarang ukuran kacamata saya sudah tidak nyaman. Kenapa ya, dok? Apakah ukurannya berbeda atau kacamatanya nanti ada yang salah? Nah, itu saja bisa terjadi. Oleh karena itu, hari ini kita mau bahas, nanti Bapak Ibu peserta webinar silahkan ajukan pertanyaan, saya mencoba menjawab semaksimal mungkin, dan kadang juga di era pandemi ini kita beberapa pasien itu juga masih takut ya datang ke rumah sakit, jadi konsultasi online yang seperti sekarang ini atau kita bisa pakai aplikasi seperti YesDoc itu merupakan menjadi salah satu alternatif ya, jadi kita nggak perlu tatap muka mungkin tapi lewat media komunikasi seperti ini. Memang semuanya ada keterbatasan ya, jadi kalau tidak ketemu langsung atau kalau tidak periksa langsung rasanya tidak komplit, tapi mungkin dengan konsultasi dengan menggunakan media online juga bisa menjadi salah satu alternatif untuk mencegah penyebaran virus COVID-19. Seperti itu mungkin Mas Tri pembukaannya. Oke, baik. Nah, berkaitan dengan aktivitas kita yang saat ini, kebanyakan untuk kaum bapak dan ibu nih, memang saat ini banyak bekerja dari rumah ya dok ya. Nah, tentunya ketika kita berinteraksi secara langsung di luar, karena sebelum COVID nanti kan memang aktivitas kita mungkin tidak hanya di kantor, tapi mungkin ketika kita harus ketemu klien misalkan, atau kita harus jalan keluar, meeting keluar. Nah, ini juga ikut memengaruhi bagaimana sih kekuatan bola mata kita misalkan. Nah, itu bagaimana dok? Mungkin karena perubahan aktivitas kita saat ini, mata kita menjadi lebih beradaptasi ya kepada perubahan situasinya. Mungkin boleh dijelaskan.
Ya, kalau dari pembahasan itu kita berbicara frekuensi sama durasi ya, Mas Tri. Jadi, Oke, frekuensi yang berlebihan atau durasi yang memanjang pada era pandemi ini merupakan salah satu faktor yang menyebabkan mata kita mudah lelah. Itu yang pertama. Jadi otot mata itu memang ada waktunya untuk menata fokus secara tertentu. Nah, kalau tidak, eee, otot bola mata itu bisa lelah, sama seperti otot kaki misalnya kita jalan lebih jauh atau lari lebih jauh, itu bakalan cepat lelah juga karena ada durasinya. Nah, begitu juga otot mata. Itu yang pertama yang bisa dirasakan oleh pasien. Yang kedua adalah eh, jarak dari penglihatan atau mata sampai ke alat komunikasi, baik itu gadget atau laptop, itu juga ada aturannya yang berlaku supaya kesehatan mata tetap terjaga. Yang pertama adalah jarak ideal, nah, Mas Tri. Jadi jarak oke, ideal kita membaca sama memandang gadget itu ukurannya tidak jauh ya. Jadi kalau misalnya jarak baca itu yang dulu kita pernah ketahui kurang lebih 25 sampai 30 cm ya dari hadapan kita atau dari mata. Begitu juga untuk smartphone ya atau tablet, jaraknya sebaiknya 25 sampai 30 cm juga. Itu untuk idealnya yang baik. Supaya yang pertama adalah tidak ada jarak yang terlalu dekat sehingga membuat penglihatan kita ke depannya bisa resiko terjadinya yang namanya rabun jauh atau bahasa medisnya miopia. Ya, jadi jarak baca, jarak aktivitas itu menentukan ke depan kesehatan mata kita seperti apa. Yang berikutnya adalah kalau alat komunikasinya atau alat pekerjaan atau gadgetnya itu berupa laptop, posisi ergonomis itu penting, Mas Tri. Ya, jadi posisi kita duduk, posisi kita melihat layar, itu juga ada aturannya dan sudah diperhitungkan yang baiknya seperti apa. Ya, kalau untuk posisi laptop itu kita duduk secara tegak ya dengan posisi kursi yang tegak dan ergonomis sehingga tulang belakang juga kesehatannya terjaga. Jadi tidak hanya penglihatan saja yang terjaga, tetapi juga kesehatan tulang belakang. Jadi kadang ada aja pasien yang mengeluhkan, dok saya terlalu lama kerja di depan layar atau laptop itu, punggung saya jadi sakit atau pinggang saya jadi kurang nyaman rasanya. Nah, sebaiknya kalau untuk menggunakan laptop Bapak Ibu peserta webinar, jaraknya 40 sampai 50 cm di depan layar dengan posisi yang tegak. Ya, seperti itu apanya namanya solusinya yang saya bisa informasikan. oke, baik. Nah, berkaitan dengan interaksi kita dengan gadget, tidak hanya smartphone, tapi juga dengan laptop ya, tentunya ketika kita saat bekerja. Nah, kita juga mengenal adanya paparan sinar biru nih dari smartphone atau laptop kita nih. Nah, itu bagaimana dampaknya kepada kesehatan mata kita seperti apa? Ya, memang dari pelayanan kesehatan mata yang juga dulu pernah disampaikan oleh Kementerian Kesehatan dari P2M-nya, pencegahan di era pandemi juga ada ya, Mas Tri. Jadi saya kutip salah satu informasi yang disampaikan oleh Kementerian Kesehatan, yaitu dengan meredupkan layar gadget. Ya, jadi layar gadget itu baiknya kontrasnya tidak terlalu terang. Ya, jadi soft saja supaya nanti sinar yang dipantulkan itu cukup bersahabat untuk mata. Itu salah satunya memang sudah masuk ke dalam pelayanan pencegahan kesehatan mata di era pandemi. Kalau kita lihat di flyernya institusi Kementerian Kesehatan itu sudah ada. Jadi memang itu menjadi concern juga di era pandemi ini. Jadi meredupkan layar dengan posisi ergonomis dengan jarak baca 20 sampai 30 cm itu merupakan pilihan yang baik untuk Bapak Ibu peserta webinar dalam menjalani work from home, school from home, atau webinar seperti ini dari rumah. Oke. Nah, tidak hanya Bapak dan Ibu saja nih. Nah, saat ini memang perubahan aktivitas juga dialami oleh anak-anak, Betul. tidak terkejut mereka yang selama ini memang sekolahnya adalah, tatap muka ya, Dok, ya. Nah, itu bagaimana sih mungkin kita bisa mengedukasi nih dari Bapak dan Ibu peserta webinar pada pagi hari ini, bagaimana sih agar kita juga tetap bisa menjaga kesehatan mata anak-anak kita nih, ketika mereka harus belajar dari rumah. Apalagi juga penggunaan dan interaksi anak-anak dengan gadgetnya juga semakin meningkat, seperti itu, Dr. Yosi. Betul. Perlu saya sampaikan untuk Bapak Ibu sekalian peserta webinar bahwa usia 0 sampai 14 tahun itu
merupakan perubahan yang besar untuk refraksi anak-anak ya. Jadi mulai dari saat lahir sampai umur 14 tahun itu masih banyak perubahan refraksi, status refraksi atau kesehatan mata pada anak. Nah, penting di sini karena memang aktivitas anak juga berubah menjadi screen time. Oleh karena itu, untuk Bapak Ibu yang mempunyai anak di rentan usia itu, perlu kita ingatkan yang namanya green time. Ya, jadi ada screen time, ada green time. Green time itu adalah istirahat sejenak dari screen time dan bisa melakukan aktivitas yang outdoor, ya. Tidak harus di keramaian supaya tidak tertular virus COVID-19, tapi cukup di ruangan yang terbuka dengan mungkin udara yang baik, sinar yang baik, matahari bisa masuk. Itu juga kita bisa sebut dalam istilah green time, ya. Jadi tidak hanya screen time saja, tapi green time juga dimaksimalkan. Jadi setelah kalau memang anak sekolah itu biasanya 2 jam sampai 3 jam, ke depannya green time-nya harus lebih banyak juga. Bagaimana dengan anak usia di bawah 3 tahun atau yang belum ada aktivitas school from home, baiknya memang screen time-nya maksimal 15 sampai 30 menit. Seperti itu, Mas Tri. Oke, nah berkaitan dengan screen time yang tadi Ya. Dr. Yosef sempat sebutkan bahwa apakah ketika kita beraktivitas di luar gitu kan ada paparan cahaya yang lebih alami ya dok ya. Nah Ya. apakah cahaya yang lebih alami ini juga ikut memengaruhi kesehatan mata kita kah atau seperti apa? Boleh dijelaskan dok? Ya, sebenarnya berhubungannya ke aktivitas jarak dekat ya, Mas Tri, Mhm. yang menyebabkan anak-anak itu menggunakan kacamata, selain memang ada keturunan dari orang tua, yaitu rabun jauh, Hmm. juga supaya kita mencegah tidak terjadinya rabun jauh, itu adalah mengurangi aktivitas penglihatan dekat. Ya, jadi dengan aktivitas penglihatan dekat itu dalam penelitian beberapa sumber mengatakan bahwa itulah sebenarnya yang menyebabkan terjadinya rabun jauh pada anak ya. Hmm. Ya, sedangkan dengan aktivitas penglihatan yang jauh yang green time yang saya sebutkan istilah yang tadi itu malah lebih minimal, lebih bagus bermain di outdoor ya. Jadi sebenarnya bukan masalah apa namanya? Sinar ya. Salah satunya Hmm. bukan masalah sinar tapi masalah durasi Ya. sama jarak aktivitas melihat dekat. Nah, itulah yang membuat anak-anak itu bisa komplikasi terjadinya miopia atau rabun jauh. Oke, baik dok. Nah, biasanya ada banyak keluhan nih dok dari bapak dan ibu orang tua dari anak-anak ini. Jadi memang sekarang susah nih misalkan buat diajak makan. Jadi biar anak-anaknya diam, bisa anteng nih. Eh, Kebanyakan mungkin dari kita solusinya adalah diberikan gadget buat mungkin sebagai pengalih perhatian agar mereka mungkin lebih lebih tenang, lebih anteng ketika misalkan harus makan pagi, sarapan dan lain sebagainya. Mungkin ada tips dari dokter nih untuk eh, bapak dan ibu di rumah nih ketika mereka harus eh, dengan buah hatinya agar tidak terlalu terpacu pada gadgetnya seperti itu. Ya, mungkin Mas Tri kita bisa ambil prinsip ganjil genap ya, Oke. yang diterapkan di ibu kota terutama Mhm, mengenai mhm. bergantian menggunakan kendaraan sesuai dengan sama seperti ini juga yang bisa kita terapkan mungkin tipsnya untuk Bapak Ibu peserta webinar adalah selang-seling ya. Misalnya hari ini eh, untuk hari ini boleh lihat gadget sembari makan tapi 15 menit maksimal sampai 30 menit, besoknya diusahakan tidak, mungkin gambar saja, ya buku-buku cerita atau gambar yang berwarna yang bisa ditaruh di depan anak sembari makan, sembari Bapak Ibu ceritakan dan buka lembar demi lembar sehingga itu membuat dia menarik dan besoknya lagi selang-seling. Mulai dikurangin screen time-nya dengan cara selang-seling, saya rasa itu bisa menjadi solusi untuk memperpendek durasi, ya durasi dalam screen time. Sesekali setelah makan, sebaiknya tidak dilanjutkan dengan screen time lagi, tetapi diarahkan ke green time, ya, melihat yang hijau-hijau atau melihat aktivitas, diajak main secara motorik ya, motorik anak juga kalau diajak bermain juga berkembang dengan baik, setahu saya seperti itu. Itu Baik. tipsnya mungkin, Mas Tri. Oke. Nah, mungkin eh, selanjutnya mungkin perihal nutrisi ya, Dok ya. Nah, nutrisi apa sih yang tepat dan sehat untuk kesehatan mata kita dan bagaimana sih mungkin eh, porsi nutrisi yang tepat ketika kita juga menjaga kesehatan mata di tengah pandemi seperti ini. Bagaimana, Dok? Oke.
Untuk secara keseluruhan, konsumsi vitamin untuk mata itu yang baik adalah vitamin A dan E, ya. Jadi vitamin A itu bisa kita dapatkan di wortel, bisa kita dapatkan di beberapa sayuran-sayuran hijau. Kalau vitamin E bisa di biji-bijian. Jadi semua sayuran hijau itu banyak mengandung vitamin dan mineral, dan khususnya itu bagus untuk kesehatan mata. Jadi ke saraf-saraf mata, ke otot-otot mata, sama ke pembentukan kesehatan mata itu hasilnya baik. Itu yang pertama. Yang kedua, saya sarankan untuk Bapak Ibu peserta webinar yang punya anak kecil ataupun yang tidak mempunyai anak kecil, jauhi asap rokok, ya, jauhi merokok karena rokok itu mengandung oksidasi, ya, oksidan yang tinggi sekali sehingga mudah sekali merusak lensa mata, mudah sekali merusak retina mata atau saraf mata bahasanya, atau dapat memberikan sumbatan di pembuluh darah pada bola mata, dan itu bisa mengakibatkan beberapa komplikasi-komplikasi yang sangat tidak nyaman ya ke depannya. Jadi hindari asap rokok karena tidak ada benefitnya. Sampai saat ini ditemukan itu merokok tidak ada benefitnya ya. Terus yang Betul. berikutnya adalah ya itu tadi, selain nutrisi yang sehat, kurangi juga makan minum yang manis yang berlebihan ya. Penumpukan gula darah yang berlebihan terutama pada kesehatan mata itu sangat tidak nyaman. Ada yang kita dengar namanya diabetik proliferatif, ya, artinya kencing manis itu juga bisa menyerang penglihatan mata, terutama bikin mata itu jadi bengkak, terus bikin jadi katarak. Nah, di sini penting nutrisi untuk Bapak Ibu ketahui bahwa apa yang menjadi intake yang sehat buat tubuh Bapak Ibu peserta webinar itu bisa menjadi kesehatan mata juga, bisa positif untuk kesehatan mata. Jadi terhindar dari beberapa penyakit mata, komplikasi dan penyakit-penyakit degeneratif mata. Seperti itu fungsi nutrisi. Baik. Wah, ini materi yang sangat menarik sekali ya, bagaimana sih Bapak dan Ibu sekalian kita bisa menjaga kesehatan mata kita, apalagi di masa pandemi seperti ini. Nah, Betul. mungkin Bapak dan Ibu nantinya ketika pengen konsultasi lebih lanjut nih, pengen cari tahu bagaimana sih, "Dok, saya mau menjaga kesehatan mata saya agar lebih, terjaga ya, apalagi mungkin saya nggak bisa keluar rumah nih, saya sering banget lembur di rumah, pekerjaannya saya banyak, kemudian interaksi saya dengan gadget juga cukup meningkat seperti nah Bapak dan Ibu sekalian bisa langsung booking appointment jadwal konsultasi dengan Dokter Yosep, langsung di sini sudah kita share screen ya untuk QR code dan link jadwal Dokter Yosep. Jadi nanti Bapak dan Ibu sangat mudah sekali tinggal di-scan QR code-nya atau langsung masukkan link-nya di browser dan Bapak Ibu sekalian bisa masukkan langsung link jadwal konsultasi dari Dokter Yosep. Nah, kemudian nanti Bapak dan Ibu sekalian tentunya untuk bisa berkonsultasi dengan Dokter Yosep bisa melalui aplikasi YesDoc, tinggal di-download di Google Play Store dan App Store. Nah, bagaimana sih aplikasi YesDoc itu sendiri? Ini tampilannya. Selamat datang di aplikasi YesDoc. Ketuk Yes. Pilih dokter spesialis sesuai dengan kondisi Anda. Pilih jadwal konsultasi. Lalu, pilih metode pembayaran yang Anda inginkan. Selamat, Anda telah berhasil membuat jadwal. Pastikan Anda bersiap pada saat dokter memanggil. Silakan menunggu, dokter akan segera menghubungi Anda. Aplikasi YesDoc memiliki fitur video call. Anda juga dapat menggunakan mode telepon. Setelah selesai, silakan menunggu. Dokter akan segera mengirimkan rangkuman konsultasi Anda. Download YesDoc sekarang juga. Oke, itu tadi adalah gambaran sekilas bagaimana sih cara berkonsultasi di aplikasi YesDoc dan sangat mudah sekali. Nanti
Bapak dan Ibu sekalian, ketika berkonsultasi di aplikasi Yosef langsung terkoneksi tanpa jeda, bisa langsung ngobrol dengan Dokter Yosef juga di sini. Nanti di sini juga bisa langsung di-scan QR code-nya atau langsung masukkan link di browser dan Bapak Ibu sekalian bisa langsung dicari untuk jadwal appointment dengan Dokter Yosef. Nah, mungkin itu tadi ya Dok, sudah kita jawab pertanyaan dari Bapak Paulus Presby. Nah, kita beralih ke pertanyaan yang selanjutnya dari Chai. Pertanyaan yang pertama, pengaruh usia terhadap kesehatan mata seperti pengaruh bentuk ukuran mata, seperti hasil pemeriksaan dahulu cuma minus aja, namun sekarang ada silinder. Nah, yang kedua di masa awal pandemi ada informasi terkait virus corona dapat masuk nih dok melalui mata. Seperti oke, mungkin ya oke, sudah saya temukan kembali karena tadi ada penambahan pertanyaan dari teman-teman peserta ini antusiasmenya eh, tinggi sekali. Di awal masa pandemi ada informasi terkait virus corona dapat masuk melalui mata. Nah, seiring itu ada anjuran memakai face shield. Nah, bagaimana sih tanggapan hal ini sekarang? Pemakaian face shield pun juga sudah mulai berkurang. Bagaimana dengan olahraga mata yang baik? Dan kemudian bagaimana sih dok pencegahan terkait kerusakan atau efek buruk pemakaian gadget berlebih? Mungkin bisa dijawab, Dr. Yosef. Oke, terima kasih Bapak atau Ibu Chai ini untuk pertanyaannya. Saya jawab satu-satu ya. Yang pertama adalah pengaruh usia itu memang signifikan. Apabila di atas umur 40 tahun, biasanya sudah harus menggunakan kacamata baca. Ya, jadi status refraksi akan berubah. Terus yang berikutnya, perubahan status refraksi, yaitu misalnya sebelumnya ada rabun jauh, dan setelah pemeriksaan berikutnya, ditemukan adanya astigmatisme dengan menggunakan lensa silinder, itu memang juga biasa terjadi Bapak Ibu. Dan baiknya bagi Bapak Ibu yang sudah menggunakan kacamata ataupun yang belum memeriksakan ke dokter mata, kalau dulu disarankan setiap 6 bulan sekali, ya. Di era pandemi ini disarankan 3 bulan sekali, karena memang aktivitas yang begitu swift dengan cepat dari yang dulu kita bisa tatap muka atau penggunaan gadget yang mungkin masih sekitar 50%, sekarang mungkin hampir 80-90% penggunaan gadget itu meningkat, jadi disarankan 3 bulan sekali untuk periksa ke dokter mata. Dan bagaimana dengan penggunaan face shield? Face shield itu memang tujuannya adalah untuk melindungi daerah wajah dari bersin ya, atau dari cipratan dari orang lain supaya tidak terjadi penularan virus yang lain ataupun virus corona juga. Itu silakan saja, dianjurkan memang untuk kepentingan kesehatan orang banyak, dan itu sambil menggunakan kacamata juga tidak ada masalah untuk face shield. Untuk yang berikutnya, pertanyaan berikutnya dari ini olahraga mata yang baik ya. Olahraga mata itu sebenarnya saya bisa sarankan ada rule atau cara 20-20-20. Mungkin yang sering ikut webinar atau yang pernah baca sudah tahu ya. 20-20-20-20, rule 20 ya. Jadi apabila Anda sudah melihat monitor atau gadget atau smartphone selama 20 menit pertama, Anda berhenti dulu sejenak, memandang ke arah 20 kaki atau sama dengan 6 meter ke arah yang jauh selama 20 detik. Istirahatkan penglihatan Anda selama 20 detik. Hitung 20 detik, setelah itu balik lagi ke monitor, dan dihitung lagi kalau sudah 20 menit, balik lagi ke arah pandangan yang jauh, sejauh 6 meter, dan selama 20 detik. Dan itu akan menolong untuk kelelahan mata, otot mata, dan juga terjadinya komplikasi rabun jauh. Seperti itu. Ada yang ketinggalan jawaban pertanyaannya? Ya, mungkin untuk pencegahan terkait kerusakan atau efek buruk kayak gadgetnya, dok. Ya, yang pertama adalah jarak baca. Kalau Anda menggunakan laptop dan monitor 40-50 cm, kalau smartphone, tablet itu 25-30 cm, ya, dengan pencahayaan yang soft di bawah mungkin sekitar 50% atau 40%, sinarnya cukup saja, jangan terlalu terang. Dan penyinaran dari belakang atau dari depan, dari atas, itu supaya bisa menyinari daerah laptop Anda atau gadget Anda atau tablet Anda sebaiknya di penerangan yang cukup. Ya, jangan jadi tidak sambil baring atau tidak sembari tiduran atau tidak sembari di tempat yang gelap. Ya, seperti itu Bapak Ibu. Baik,
Jadi memang rules 20 yang tadi sempat Dokter bahas ini memang sangat penting ya, apalagi kita yang memang interaksi antara kita dengan gadget ini sangat tinggi, apalagi teman-teman yang memang sudah bekerja dari rumah, jadi interaksinya mungkin lebih tinggi dan bisa non-stop, hampir non-stop, karena mungkin saking banyaknya pekerjaan yang di-handle, so dari aktivitasnya pun semakin meningkat, jadi harus sesekali diistirahatkan ya dok ya, seperti Ya, itu. betul. Oke, nah kita beralih ya dok ke pertanyaan yang selanjutnya dari Bapak Gaverianto Hulu. Selamat pagi dok, saya Gaver. Saya sebagai mahasiswa sering berada di depan laptop ataupun gadget selama pandemi ini. Terkadang mata sakit. Mau tanya dok, sebaiknya supaya mata kita itu sehat, berapa lama baiknya kita di depan laptop? Nah, sementara jika lama bagaimana supaya mata kita tidak cepat lelah? Selain itu dok, yang merusak mata kita di depan gadget atau di depan buku, serta kita saat malam saat pakai gadget, apakah sangat berbahaya jika lampu dimatikan? Oke, selamat pagi Mas Gaver yang sedang kuliah dari rumah ya, seorang mahasiswa sekarang belum bisa belajar tatap muka, jadi belajar dari rumah. Terima kasih untuk pertanyaannya, sama seperti yang tadi, kalau maksimal itu 15 sampai 30 menit. Kalau memang akhirnya harus memanjang atau mengikuti perkuliahan yang cukup panjang, terapkan rule 20-20 Mas Gaver. Ya, jadi 20 menit pertama atau 20 menit berikutnya istirahat dulu, pandang ke arah 20 kaki atau 6 meter selama 20 detik. Itu yang pertama. Jadi rule 20-20. Yang kedua adalah tadi sudah saya bahas juga mengenai bahaya dengan lampu yang remang-remang atau yang dimatikan atau gelap ya, jangan, sebaiknya di pencahayaan yang cukup, yang baik, supaya penglihatan mata kita itu bisa terjaga, supaya tidak terjadi komplikasi-komplikasi lainnya. Terus apakah ya, mungkin Mas Gaver sering dapat informasi ada obat tetes mata yang beredar di pasaran, hati-hati untuk menggunakan obat tetes mata untuk mengurangi mata lelah. Sebaiknya Anda berkonsultasikan dulu ke dokter mata Anda, karena ada beberapa obat tetes mata itu mengandung pengawet yang pada beberapa pasien itu dapat menimbulkan alergi. Ya, jadi dimohon kepada Bapak Ibu peserta untuk tidak membeli obat tetes mata dengan sembarangan. Oke, nah ini informasi yang cukup penting ya, Bapak dan Ibu. Jangan sembarangan membeli obat tetes mata agar tidak terjadi keluhan atau rasa sakit yang ada keluhan-keluhan tambahan nih di kemudian hari. Seperti itu ya dok ya. Oke. Kemudian kita beralih ke pertanyaan selanjutnya. Ini saya menemukan satu pertanyaan yang cukup menarik nih dok. Dari Ibu Lena Beta. Dok, kalau tiap 8 bulan sekali suntik filler untuk menghilangkan kantung mata gelap, plus suntik botox di pinggir mata untuk hilangkan kerutan. Apakah ada efek samping kepada kesehatan mata suntiknya dengan dokter spesialis kulit dan kelamin? Terima kasih. Oke. Ya, untuk Ibu Lena yang selalu tampil cantik memang dengan beberapa treatment-treatment estetik ya. Memang ada beberapa informasi yang perlu saya informasikan bahwa untuk menjaga kesehatan mata itu lebih bagus kita ke arah yang alami, Ibu. Ya, jadi seperti konsumsi nutrisi yang baik, yang sehat, ataupun juga merawat kesehatan mata atau sekitar mata, dari kelopak mata sampai di sekitarnya dengan cara yang alami lebih baik, ataupun dengan menggunakan sabun wajah dengan yang normal-normal saja, Bu. Artinya terkadang memang ada improvisasi ya dari segi estetik, dan itu memang di luar ranah. Yang saya pastikan adalah sebaiknya dengan metode-metode alami saja, Bu. Seperti itu. Oke, baik. Nah, mungkin kita bisa beralih ke pertanyaan selanjutnya, dok ya, dari Ibu Sarah Ayu. Selamat pagi, dok. Apakah kacamata anti radiasi benar bermanfaat untuk mencegah kerusakan mata pada penggunaan gadget? Oke, selamat pagi, Bu. Ini memang banyak juga informasi di luar sana ya, melalui media sosial, terus juga internet. Ada yang mengatakan bahwa dengan kacamata yang ada bolong-bolongnya itu bisa menyembuhkan miopia atau rabun jauh, atau kacamata anti radiasi, sehingga dijual dengan harga tinggi. Nah, Bapak Ibu sekalian, saya perlu informasikan bahwa yang menyebabkan komplikasi itu bukan hanya dari sinar. Ya, sinar hanya mengambil peran sedikit sekali, lebih ke aktivitas durasi dan frekuensi. Ya, jadi jarak baca, setelah itu durasi, ya, waktu,
terus jarak baca itu sebenarnya yang lebih perlu dijaga, Bu, Bapak Ibu, ya. Jadi bukan hanya ke radiasi saja, memang radiasi betul ada, tetapi menyebabkan komplikasi itu sampai saat ini penelitiannya belum terlalu signifikan. Jadi kami sendiri pun dokter mata belum menyarankan, ya, belum menyarankan untuk menggunakan kacamata-kacamata yang berbasis dengan apa namanya seperti ini, ya. Jadi kami tetap menyarankan seperti biasa, tapi dengan frekuensi dikurangi, dengan jarak baca, jarak screen time itu lebih terjaga dan lebih terhitung lagi. Seperti itu sih. Ya, jadi memang pencegahan kerusakan mata ini sendiri mungkin lebih ke metode yang lebih alami ya dok ya, bagaimana kita mengurangi frekuensi dan eh, penggunaan dari gadget itu sendiri seperti apa, kemudian juga tidak eh, sebenarnya untuk kacamata anti radiasi ini pun memang belum disarankan ya dok ya untuk penggunaannya ya dok ya. Ya betul, kami dokter mata belum ada pernah melihat atau membaca penelitian yang cukup panjang mengenai pembahasan ini. Jadi yang kami sarankan lebih ke kurangi screen time. Baik. Nah, ini ada pertanyaan dari Ibu Anita Delima, Dr. Yosep. Saya sering pakai soft lens minus, terutama saat olahraga dan traveling. Apakah terlalu sering pakai soft lens ini meski sering ditetes cairan anti dehidrasi? Apakah itu tetap beresiko iritasi parah? Mungkin bisa dokter jelaskan. Oke, Ibu Anita, selamat pagi. Terima kasih untuk pertanyaannya. Penggunaan lensa kontak itu memang ada dua, ada yang keras dan ada yang lunak. Saya sarankan untuk Ibu Anita, kalau memang status refraksinya sudah ada pemeriksaannya, ada rabun jauh dengan menggunakan lensa minus atau sferis ya, itu baiknya tetap ke yang non-invasif, Bu. Non-invasif itu artinya yang tidak melekat langsung sama kornea. Ya, jadi kornea itu adalah selaput bening mata yang kita bisa lihat ada hitam-hitam di keduanya. Kenapa kita bisa lihat hitam-hitam? Itu karena ada selaput transparan, Bapak Ibu, di depannya. Nah, lensa kontak yang keras ataupun lunak itu digunakan memang harus sesuai indikasi, ya. Karena apa? Ada beberapa komplikasi-komplikasi yang berbahaya, ya. Dan itu mengakibatkan luka yang tidak bisa sembuh dan berbekas pada kornea mata. Sebaiknya memang gunakanlah kacamata olahraga. Sekarang itu sudah banyak desain-desain yang non-invasif ya, artinya yang tidak langsung nempel ke kornea. Saya sarankan untuk Ibu, kalau memang tidak ada indikasi kuat untuk penggunaan soft lens ataupun hard lens, itu sebaiknya pakai kacamata saja, Bu. Begitu. Karena pada saat olahraga, aktivitas meningkat, Ibu kan tidak setiap berapa menit atau berapa jam untuk meneteskan mata, kadang-kadang lupa atau ada yang terbawa istirahat. Ya, jadi terbawa tidur, besok paginya merah. Nah, hati-hati untuk Bapak Ibu peserta webinar yang seperti itu bisa menimbulkan infeksi pada kornea. Seperti itu, Mas Tri. Oke, jadi memang penggunaannya pun jadi cukup berbahaya ya dok. Jadi memang harus di-maintain juga ini buat Bapak dan Ibu yang memang sering menggunakan soft lens juga ya dok ya. Ya. Terutama mereka memang pada saat berolahraga atau bepergian ke luar rumah dari Bapak dan Ibu ini harus sangat memerhatikan nih frekuensi juga dari penggunaan soft lens ini ya dok ya. Ya, saya tambahin sedikit bahwa apabila memang Bapak Ibu harus menggunakan soft lens untuk acara tertentu atau untuk kondisi tertentu, pilihlah soft lens dengan kandungan air lebih dari 55%. Yang di bawah itu kurang baik. Baik, oke gitu. Nah ini ada pertanyaan dari Ibu Ratri Indah dok. Selamat pagi dok. Untuk pemeriksaan kontrol ke dokter itu minimal berapa bulan sekali sih dok? Karena saya minus dan silinder. Nah sebelum pandemi baru 2 bulan, ukuran lensa sudah berubah. Mungkin bisa dijawab Dr. Yosef. Ya, baik. Terima kasih, Bu. Yang seperti saya informasikan di depan tadi bahwa memang sebelumnya, sebelum pandemi, kami menyarankan untuk masyarakat luas itu memeriksakan ke dokter mata setiap 6 bulan sekali. Nah, di era pandemi, saya juga mendapatkan beberapa pasien memang cepat sekali, Bu, ya, terjadi perubahan status refraksi yang sangat cepat. Ya, jadi kami sarankan 3 bulan sekali, Bu. Mungkin Ibu 2 bulan, ada pasien saya yang 1 bulan. 1 bulan sudah lensa minusnya itu sudah naik 1 dioptri. Jadi misalnya dari -3 menjadi -4. Karena memang aktivitas gadgetingnya, screen time itu benar-benar 1 hari bisa sampai 8 jam. Ya, seperti itu. Dan pencahayaan juga agak kurang untuk salah satu pasien saya itu.
dan akhirnya kami ketemu, datang ke rumah sakit untuk meriksa, dan kami edukasi. Kami beri edukasi, lebih penting ke edukasi, Bu. Seperti itu. Bisa Baik. detail sekali, silakan, Bu. Jadi memang disarankan mungkin boleh dikoreksi ya dok ya kalau saya salah. Jadi harus paling tidak 6 bulan sekali harus diperiksakan ya dok ya untuk Betul, betul, ya. mata itu sendiri. Oke. Nah ini karena banyak sekali pertanyaan yang masuk di kolom Q&A kita, tapi waktu kita sangat terbatas. Mungkin saya akan berikan satu kali lagi pertanyaan dari Bapak Simpson Tampu Bolon. Saya pakai eye flash dari dokter umum untuk iritasi karena laptop dan handphone. Apakah ini recommended dok? Oke, baik. Terima kasih Bapak Simpson untuk pertanyaannya. Semoga sehat selalu, Pak, di tempat kerja. Untuk mengenai obat tetes mata, memang ada indikasinya ya, Pak. Jadi saya harapkan kita cek lagi memang baiknya ke dokter spesialis mata, Pak, untuk diberikan apakah memang Bapak sesuai indikasi atau tidak. Karena sebaiknya, karena kandungan salah satu obat yang Bapak sebutkan ini adalah air mata buatan. Ya, air mata buatan itu pun juga kandungannya beda-beda, Pak. Ada yang ada pengawetnya, ada yang tidak ada pengawetnya, ada yang isi lemak atau ada yang isi air saja, ya, untuk melumaskan selaput bening mata atau di depan. Nah, yang seperti ini sebaiknya memang ada jangka waktunya, Pak. Ya, jadi tidak dipakai dalam waktu berkepanjangan, karena bagaimanapun juga produksi air mata yang kalau memang masih baik, Bapak masih baik, produksi air matanya sebaiknya secara alamiah saja. Ya, jadi biarkan tubuh itu mengkompensasi sendiri mengeluarkan air mata memang kalau dibutuhkan. Tapi kalau dengan menggunakan obat tetes tambahan sebaiknya sesuai indikasi, Pak. Karena tidak sedikit juga beberapa pasien saya itu ada reaksi alergi. 1 bulan pakai tidak ada apa-apa. 2 bulan pakai tidak ada apa-apa. Begitu bulan ketiga terdapat reaksi alergi sehingga mengakibatkan sekitar mata merah. Dan itu bisa saja terjadi. Jadi saya sarankan kalau sudah 3 bulan pakai, Bapak berhenti dulu, konsultasikan ke dokter mata terdekat, dan bisa dicek apakah masih memerlukan. Kalau tidak, ya tidak usah, Pak. Seperti itu. Baik, terima kasih atas jawabannya, Dr. Yosef. Nah, ini karena antusiasmenya Bapak dan Ibu ini cukup tinggi ya untuk mengetahui bagaimana perawatan dan bagaimana cara menjaga kesehatan mata kita di tengah-tengah pandemi ini sendiri. Nah, untuk bertanya lebih lanjut, Bapak dan Ibu bisa langsung booking konsultasi dengan Dr. Yosef di aplikasi Yesdoc. Nah, caranya mudah sekali. Kita coba tampilkan lagi QR code dan link jadwal Dr. Yosef Michael Siahaan, spesialis mata dari Bapak Ibu bisa langsung di scan QR code-nya, kemudian juga bisa langsung memasukkan link appointment, booking appointment dengan Dr. Yosef. Nah, nanti Bapak Ibu bisa langsung lihat availability jadwal dari Dr. Yosef ya. Nah, bagaimana sih ketika nanti Bapak dan Ibu pengen tahu lagi nih bagaimana sih cara kita ketika berkonsultasi di aplikasi Yosef. Berikut videonya. Selamat datang di aplikasi YesDoc. Ketuk Yes. Pilih dokter spesialis sesuai dengan kondisi Anda. Pilih jadwal konsultasi. Lalu, pilih metode pembayaran yang Anda inginkan. Selamat, Anda telah berhasil membuat jadwal. Pastikan Anda bersiap pada saat dokter memanggil. Silakan menunggu, dokter akan segera menghubungi Anda. Aplikasi YesDoc memiliki fitur video call. Anda juga dapat menggunakan mode telepon. Setelah selesai, silakan menunggu. Dokter akan segera mengirimkan rangkuman konsultasi Anda. Download YesDoc sekarang juga. Oke, itu tadi tampilan ya ketika nanti Bapak dan Ibu bisa berkonsultasi di aplikasi YesDoc, sangat mudah sekali. Kalau memang belum punya tinggal di-download di Google Play Store dan App Store juga. Nah, saya mungkin akan nanya lagi nih ke Dr. Yosef. Jadi tips-tips dan kiat-kiat ringkasnya bagaimana sih nanti Bapak dan Ibu
peserta webinar bisa menjaga kesehatan matanya. Dan mungkin tadi dari yang sudah kita bahas ya dok ya, dari cara kita menjaga frekuensi dan durasi ketika kita memakai gadget di rumah, bagaimana kita menjaga kesehatan mata anak-anak kita, dan bagaimana sih nutrisi yang tepat dan sehat untuk menjaga kesehatan mata kita. Mungkin bisa di-review lagi dok. Oke, saya review lagi. Baik, terima kasih Mas Tri. Untuk Bapak Ibu peserta webinar yang selalu saya harapkan dalam sehat selalu, dan ke depannya untuk menjaga kesehatan mata, perlu kita ingat ada yang namanya Rule 20-20. Apabila sudah 20 menit pertama melihat gadget, kita harus mengistirahatkan penglihatan ke arah 20 kaki atau 6 meter selama 20 detik. Ya, setelah itu balik lagi ke gadget, dan apabila sudah 20 menit kembali lagi ke 20-20-20. Dan berikutnya adalah konsumsilah selalu makanan yang bergizi, sayur-sayuran hijau, dan jangan merokok, hindari makanan yang manis berlebihan, selalu jaga kesehatan mata kita. Dan periksakan kesehatan mata Anda 3 bulan sekali ke dokter mata terdekat atau melalui konsultasi online. Semoga kita selalu sehat dalam beraktivitas, dalam pekerjaan, dalam sekolah, dan juga kita terhindar dari beberapa penyakit-penyakit yang sedang terjadi. Terima kasih. Amin, amin. Terima kasih, Dr. Yosep, sangat bermanfaat sekali ya untuk materi yang sudah disampaikan. Oke, teman-teman, Bapak dan Ibu sekalian, terima kasih atas kehadirannya pada webinar pagi hari ini. Semoga materi yang sudah kami sampaikan sangat bermanfaat, dan kami harapkan Bapak dan Ibu sekalian tetap sehat selalu. Kemudian nanti apabila ada keluhan-keluhan atau mungkin Bapak dan Ibu ingin tahu bagaimana cara menjaga kesehatan apalagi di tengah-tengah pandemi seperti ini, mungkin Bapak dan Ibu khawatir ya untuk langsung datang ke fasilitas kesehatan, bisa langsung berkonsultasi dengan dokter di aplikasi YesDoc. Salam sehat semuanya, dan terima kasih banyak. Stay safe and stay healthy.